Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu', kitabu ahkamil buyu'. Ay hadza kitabu bayani ahkamil buyu'. Kitab ini menjelaskan yaitu hukum-hukum bai'. Al-murad bil ahkam huna, yang dimaksudkan hukum di sini adalah al-jawaz wa adamul jawaz. Ini menjelaskan kebolehan jual beli dan tidak bolehnya jual beli. Al-jawaz itu ketika diidhafahkan pada akad, ya, al-jawaz idza udhifa usnida ila al-aqd bahwa yakni bimakna sihhah. Jadi kesahan bai menurut fikih atau tidak sahnya bai. Nah, ini dijamakkan padahal masdar itu tidak boleh dijamakkan secara hukum asal karena menunjukkan pada jenis. Kenapa dijamakkan di sini ya? Karena sudah ini adalah buyu istilah. Nah, wa ghairiha minal muamalat, dan menjelaskan juga selainnya, ya, muamalat, transaksi bukan bai saja. Ya tentunya ini adalah yang dijelaskan di sini adalah al-muamalat atau al-uqud al-maurutsah. Jadi akad-akad yang diwariskan dari pendahulu. Nah, adapun al-uqudul jadidah, nah akad-akad yang baru, yaitu tidak dijelaskan di sini. Nah, ini penting sekali memahami, yaitu ada al-uqud al-maurutsah, ada al-uqud al-jadidah. Nah, memang ikhtilaf ulama itu apakah boleh apakah nggak apa-apa gitu, boleh membikin akad baru apakah tidak, akad yang baru yang ijarah bukan, bai bukan, masalah ijarah fi dhimmah bukan, ijarah pokoknya bukan termasuk akad, apa boleh apa enggak. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh itu tentu ada persyaratannya. Nah, ini panjang sekali pembahasan ini. Nah, jadi ini menjelaskan juga qirad itu yang suka disebut mudharabah. Nah, akad bagi hasil. Wasyarikatin, dan akad syarikah sama, akad syarikah juga sama. Kalau akad syarikah itu ya bagi hasil, cuman dua-duanya kerja dan barangnya tertentu. Kalau qirad itu ya salah satunya yang kerja, yang ahli yang kerja. Nah, wal buyu jam'u bai'in, jelas ini ya. Wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Ya secara lughat begitu. Nah, muqabalatu syai'in bi syai'in ay ala wajhil muawadhah. Muqabalahnya itu ala wajhil muawadhah. Kita ngasih ngasih nasi dirantang, terus kita kasih uang, ya secara walaupun gak ada akad itu secara luguh ya baik. Suka ada kan yang nganterin begitu kan, kalau mau nikahan kita anterin terus kita ini lagi. Nah, atau tukar baju sama baju, itu bahkan itu bisa jadi baik hakikat. Nah, seperti itu baik ala wajhi mau. Kalau seperti menjawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu bukan ala wajhil muawadhah, sehingga bukan bai. Nah, itu bukan bai. Di sini jelaskan fadakhala ma laisa bimalin ka khamrin, maka masuk pada bai menurut lughah yaitu sesuatu yang bukan mal, ka khamrin. Jadi ada mal, ya. Mal itu perkara yang ada kimahnya, malahu kimatun, perkara yang ada kimahnya, wa yudmanu mutlifu, dan harus tanggung jawab, jadi harus ganti rugi orang yang merusaknya. Itu namanya mal. Nah, kalau khamr, karena khamr itu adalah najis,
hukumnya najis, itu bukan mal. Dan mal itu kan dalam mazhab Imam Syafi'i harus suci. Kalau bentuk barang, bentuk ini harus suci. Kalau tidak suci, ya bukan mal. Nah, hubungannya benda tersebut yang tidak suci pada pemiliknya atau itu nama hubungannya di ilmu fikih disebut ikhtisos. Nah, hubungannya disebut ikhtisos. Nah, hubungan ikhtisos ini ada ikhtisos itu sebabnya karena saking hina, seperti tai. Kalau kita manusia ya, ini kita punya domba, tai domba kayak gitu. Domba dari tai dari domba kita. Itu hubungannya ikhtisos, maka nggak bisa diperjualbelikan karena itu bukan milik. Yang namanya jual beli itu harus mamluk, begitu. Ada lagi di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam satu kaulnya saking mulianya ikhtisosnya seperti Al-Quran, nggak boleh diperjualbelikan. Nah, saking mulianya. Wa amma syar'an, nah adapun bay menurut syara itu banyak sekali ta'rifnya. Makanya beliau memilih fa ahsanu makila, sebaik-baiknya ta'rif bay itu annahu tamliku ainin maliyatin, memberikan kepemilikan zat yang bernilai, yang punya nilai. Nah, kalau tidak bernilai, nah itu tidak sah. Seperti apa? Seperti benda najis, itu tidak bernilai menurut syara. Menurut syara ya, ini manfaat menurut syara, kan tarifnya menurut syara. Jangan kita melihat kita ini kok begitu ya gitu kan, nggak begitu. Kalau menurut kita ya ada juga nilainya. Nah, ini menurut syara. Atau menurut syara tidak bernilai, ya menurut kita pun tidak bernilai, seperti satu butir beras. Itu tidak boleh dijual belikan. Saya menjual nih kamu nih satu butir beras berkah, nggak boleh. Nah, karena tidak bernilai. Bi muawadatin, dengan muawadah, dengan ganti. Tamlik tapi dengan ganti. Paham ya? Halnya tamlik itu dengan ganti, bukan ngasih saja cuma-cuma, enggak. Dengan ganti, dengan muawadah. Nah, muawadah ini ada muawadah mahdhah, ada muawadah ghair mahdhah. Kalau muawadah mahdhah itu mafasada bifasadi muqabilih. Jadi muawadah yang rusak dengan rusak muqabilnya. Itu seperti dalam jual beli. Ketika salah satu muqabilnya fasid, ya batal muawadahnya, fasid. Ada muawadah ghair mahdhah, ma lam yafsud bi fasadi muqabili. Muawadah yang tidak fasid, yang tidak rusak, dengan rusak muqabilnya, seperti nikah. Nikah itu muawadhah, begitu. Iya, tamkinnya seorang perempuan atau bidhonya, barangnya seorang perempuan, kepunyaannya, kita bayar pakai mahar. Kalau maharnya rusak, ya tetap nggak fasid pernikahannya. Disebutnya muawadhah ghair mahdhah. Bi muawadatin bi idnin syar'iyyin, dengan izin syara. Harus ada izin syara. Nah, ayat mashuban bi idnin syar'iyyin, ba'nya lil musahabah bi makna ma. Dan ya harus ada izin syara. Nah, ini panjang pembahasannya.
Jadi ada muawadhah dan diberikan izin oleh syara. Jangan sampai kita menjual wakaf, barang wakaf dijual, kan nggak boleh, paham ya? Atau mudhahi menjual udhiyahnya, lahmal udhiyahnya. Au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bi, atau memilih tamlikul manfaat. Nah, ya, mubahah, manfaatnya yang diperbolehkan ala ta'bi. Ini kalau dalam fikih-fikih dulu, fikih-fikih turas, itu suka memberikan contoh itu dengan kawadil jidar, kawadil khosyab ala jidar, kalau tidak salah seperti itu. Jadi di mana kalau dulu itu kan rumah, mungkin ya, setahu saya zaman-zaman Nabi ya, di Arab Saudi di sana, itu seperti kayak perumahan sekarang, jadi merempet gitu. Nah, rumah-rumah enggak sekarang pisah-pisah gitu, paham nggak? Si rumah ini nempel ke rumah ini, nempel ke rumah ini, kayak satu blok rumah. Dulu itu begitu, ngerempet. Nah, ketika maksud antum ngebangun rumah itu kayak perumahan satu blok gitu kan. Bang Aldin bangun rumah, Bang Biri mau bangun rumah, kan butuh kayunya itu, jadi nggak bikin tiang lagi. Si kayu Bang Billy yang mau bikin rumah itu ke dinding Bang Aldin, kan itu hak Bang Aldin, kita beli manfaatnya itu. Nah, itu seperti itu kalau fikih-fikih. Kalau kita mah banyak sekarang jual beli manfaat, tapi yang diperbolehkan dan selama-lamanya, nggak boleh dibatas. Kalau dibatas itu bukan jual beli tapi ijarah. Contoh begini, contoh seperti ini. Bang Aldin punya rumah, terus halaman Bang Aldin itu tanahnya masih milik Bang Aldin, tapi yang mau dijual itu rumahnya, paham gak? Si mobil itu nggak bisa masuk ke rumah, di rumahnya ada gerasi, termasuk gerasinya, tapi halamannya gitu kan, ada jalan lah kayak gitu di depan rumah itu. Dijual lah ke Bang Billy, dijual seperti itu. Kata, ini berapa harganya? Kata Bang Aldin, harga rumah itu ya 100 juta, tapi ini nggak ada jalan. Nah, saya mau jual kemanfaatan jalan ini, paham ya? Selagi tanahnya milik saya, begitu antum bisa nih pakai jalan ini, saya jual 5 juta, jadi 105 juta. Itu boleh, itu ngejual manfaat. Itu contoh-contoh dulu. Nah, kalau sekarang jual beli manfaat itu diantaranya ulama menghukumin, yaitu jual beli pulsa, bai'ur rasyid, itu jual beli manfaat. Nah, termasuk jual beli manfaat. Ta'bid, selagi pulsa itu berlaku, sekian nominalnya, itu jual beli manfaat. Nah, seperti permasalahannya, yang namanya manfaat itu apakah harus ada barangnya apa tidak? Ya iyalah, kita menjual manfaat tadi kan ada barangnya, ada bendanya. Kalau pulsa kan mana bendanya? Nggak ada. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Contohnya seperti itu. Tapi yang madama al-maqud alaih huwal manfaah, yani kita tidak melihat apakah ada apa enggak zatnya. Yang namanya mauridnya itu adalah manfaat, kita tidak melihat ada zat apa enggak. Contoh ya, saya sering katakan, sangat sering, ini sebagai contoh aja. Al-Imam Zarkashi rahimahullah dalam kitab Al-Mansur, beliau mengatakan bahwa ijarah itu sewa, itu yang diakadinnya apa? Mauridul akdinya apa? Apakah zat? Hal huwa yakni mauridul akdi azat? Ambil manfaat, apa manfaatnya? Mauridul akdi.
yang diakadin oleh ijarah itu zatnya apa manfaatnya. Ikhtalafal ulama. Fadhahabal jumhur illa annahu al-maurid huwal manfaat. Wa dhahabal imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah ila annahu adzat. Wa hadza madhhabun marjuh. Yani kata beliau bukan kata saya. Ya, ulama besar Asy-Syirazi itu. Terus dari perikhtilafan ini melahirkan apa? Apa faedahnya? Ada faedahnya. Nah, ini yang kita harus tahu faedahnya apa. Ketika dikatakan bahwa yang mauridul aqdi yang diakadin ya, oleh ijarah itu zat menurut qaul dhaif seperti kata Imam Syirazi, maka kita tidak boleh menyewakan anjing. Karena anjing itu najis. Karena akad itu nggak bisa dia menjangkau yang najis. Halo? Dan sejenisnya. Paham ya? Nah, ketika manfaat maka sah kata jumhur kita ijarah anjing. Paham ya? Apakah berjalan ikhtilaf ini dalam bai'ul manfaat? Apakah tidak? Saya belum menemukan nas itu. Setelah saya cari lumayan lama belum menemukan nas itu apa seperti apa. Yang jelas kalau kita ingat ke manfaat kayak tadi, oh ini manfaatnya, anjing jangan dilihat. Hah? Anjing jangan dilihat. Yang lihat kita manfaatnya aja. Kita jual beli pulsa, jangan ngelihat datanya, manfaatnya kerasa enggak? Ada enggak? Hah? Tahakkuk enggak? Kalau sudah tahakkukul manfaat, al-mubahah, ya udah beres sampai situ. Halo? Paham ya? Nah, termasuk jual beli rekaman Fathul Muin. Mana zatnya coba? Enggak ada zatnya. Rekaman Alfia itu mahab jual beli bukan jual agama. Nah, paham ya? Halo, sekali lagi. Itu jual beli, ya. Jual beli seperti biasa, uangnya halal, bukan menjual agama. Nah, orang kadang-kadang salah ini. Contoh ya, di dalam fikih itu kadang-kadang kita ya pasti ada keraguan karena ada waham. Contoh, kita melihat Al-Quran di HP. Apakah disyaratkan kita harus punya wudhu? Ya layaknya ya, jangan pun Al-Quran, kitab juga harus punya wudhu. Dan tidak pegang kitab juga ya kita harus dawam wudhu. Betul gak? Nah, makanya kan disyaratkan supaya berkah ilmu itu ya memegang kitab dan belajar itu dalam keadaan wudhu. Saya tadinya malam tuh mau dingin gak kuat mau wudhu tuh malam, udah aja ini nah takut nggak berkah begitu. Nah lanjut, jadi seperti itu, paham ya? Baca Al-Quran, kata ulama jumhur setahu saya di mazhab Imam Syafi'i, jumhur ulama sekarang itu tidak menghukumi harus punya wudhu membuka Al-Quran di HP. Kenapa? Karena itu bukan mushaf. Itu tidak ada bedanya seperti antum diginikan, Bang Jafar lihat kaca, ada Al-Quran panjang masalah dilihatkan ke kaca, terus Bang Billy megang kaca. Hah? Itu nggak usah ada ini, paham ya? Nah, tapi tetap aja yang namanya orang punya adab itu harus hati-hati. Paham? Ini bukan masalah adab, masalah fikih loh. Ke masalah fikih kayak begitu. Nah, seperti itu. Kenapa saya menceritakan ini? Tadi kadang-kadang memang dalam fikih itu syubah antara agama dan ini tuh, paham nggak? Orang ngejual gini rekaman, anggap karena ada agamanya, rekamannya ngejual agama. Padahal yang diakadin beda kayak gitu, ha? Kalau manfaat ya apa saja, kita ngejual ini kemanfaatan. Ya seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau manfaatnya yang ghairu mubahah, walaupun bendanya suci, itu tidak sah. Seperti ngejual apa? Ngejual manfaat alatul malahi, kayak itu ya, termasuk musik gitu kan. Nah, bisamanin maliyin, dengan saman yang bernilai juga, ya. Iya, tidak boleh kita membayar sesuatu dengan khamr, membayar sesuatu dengan perkara yang najis. Yang dibelinya, yang alat tukarnya sama, harus pada bernilai menurut syara. Ya, semuanya kembalinya ke syariat ya.
Cara kayak ngaji warisan begitu. Paman ya paman mayit, bukan paman saya, bukan paman kamu. Ayah ya ayah mayit, begitu. Nah, di antara ahli waris itu zauj sama zaujah, tapi nggak bakalan kumpul, betul gak? Nah, jangan orang meninggalkan apa? meninggalkan apa? Suami dan istri gitu. Yang meninggalnya siapa? Tetangga katanya. Fakharaja bi muawadatin al-qarad. Maka keluarlah dengan muawadah al-qarad. Nah ini zahirnya, ini ikhtilaf ulama bahwa qarad itu bukan akad muawadah. Qarad itu bukan apa? Bukan akad muawadah. Sebagian ulama berpendapat bahwa qarad itu akad muawadah. Nah, qarad itu akad muawadah sebagian ulama. Tapi yang jadi ulama sepakat semuanya dalam setahu saya di semua mazhab bahwa qarad itu termasuk akad irfaq, akad tabarru. Ya. Akad bukan mencari uang, bukan mencari keuntungan, bukan mencari laba, bukan mencari cuan. Ya, itu akad menolong. Nah, akad tabarru, sehingga tidak boleh kita mengambil kemanfaatan apapun jenisnya, walaupun manfaat lagi dari orang yang yang utang gitu ya, pinjam. Wa bi'idnin syar'iyyin, seperti riba tidak diizinkan tuh. Wa dakhala fi manfaatin tamliku haqqil bina, ya, memilikan hak bina. Ya, tanah masih tanah siapa tapi haknya dijual, paham nggak? Sekarang kan banyak seperti itu, kayak hak jualan, bayar 7 juta nih, kayak jualan-jualan di pinggir jalan itu bukan beli kan, bukan beli apa, bukan beli tanahnya, betul gak? Kayak jualan apa tuh, jualan ubi, jualan apa di pinggir jalan, antum tahu gak? Kalau pinggir jalan kayak oleh-oleh gitu. Iya, itu nggak beli tanah itu, paham ya? Cuman dia ngebangun aja gitu misalkan, paham nggak? Kalau ya betul ke pemiliknya, pemerintah ya ke pemerintah, kalau ke perorangan dia bayar, paham ya? Halo, paham nggak? Nah, iya, saya kurang paham. Pokoknya itu bukan beli tanah lah, bukan. Itu tamliku haqqil bina, jual manfaat. Sama wa kharaja bi tsamanin al ujratu fil ijarah, dengan kata saman ujrah. Jadi saman itu ya alat tukarnya, kalau bahasa sederhananya uang dalam jual beli kayak gitu. Kalau dalam sewa itu ujroh, nama istilah fikih ujroh. Fa innaha la tusamma saman. Jadi ujroh itu tidak dikatakan saman. Nah. Al-buyu'u salasatu asya, ahaduha bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun. Buyu itu dibagi 3. Ada bai'u ainin musyahadatin, ada menjual barang yang kesaksian, kelihat oleh 2 mata kepala, atau hadir barangnya, atau pernah kelihat barangnya walaupun tidak hadir, yaitu fajaizun, maka sah idza wujida syurut min kaunil mabi, ya sah jual beli gitu kalau memang ditemukan syarat mabinya seperti tahir, suci, bisa diambil manfaat, muntafa'an bihi. Awas, muntafa'an bihinya intifa'an maksudan, manfaat yang dimaksud, begitu. Nah, terus makduran ala taslimihi, dan makduran ala taslimihi ya bisa dipasrahkan barang tersebut pada pembelinya. Ini syarat kalau pembelinya ajiz, tapi kalau pembelinya nggak ajiz, ini tidak disyaratkan. Jadi kalau pembelinya bisa mengambilnya dari siapapun, misalkan Bang Alin ngejual motor ini digasab, pakai aja gitu kan, sama tentara atau sama jawara. Nah, sama jawara, atau jawara ya, jawara, Malin nggak bisa, Malin sendiri nggak bisa, dijual ke Bang Japar, jual ke Bang Aldin, jual ke Bang Billy, saya mau gak
Saya tahu ke motor saya yang Ninja itu. Tahu harga berapa? Ya sekitar 60 juta, 50 juta second misalkan. Saya jual ke antum 25 juta, nggak apa-apalah. Tapi antum ambil sendiri. Antum tahu kan motor saya? Kata Bang Billy, saya nggak sanggup kalau ambil sendiri sama kamu. Nggak bisa kalau begitu, ha? Walaupun milik Bang Aldin, Aldin harus bisa memasrahkan ke Bang Billy. Akhirnya cari orang lagi, ketemulah Bang Jabar. Jabar jual 25 juta, sanggup gak antum? Saya nggak bisa sanggup. Ya sanggup saya katanya. Ya sah. Paham ya? Nah ini khusus, syaratnya khusus. Nah, taslimu lil akidi alaihi. Terus ala taslimihi lil walil akidi alaihi wilayatun. Dan Bang Aldin punya kekuasaan untuk menjual barang tersebut. Nah, harus ada wilayah, itu syaratnya. Jadi kalau tidak ada wilayah tidak sah. Perhatikan, ini bagus luar biasa. Jadi beliau nggak bilang mamluk, tapi wilayah. Lil akid alaihi wilayah, harus punya wilayah. Halo, paham ya? Nah, harus punya wilayah. Wala budda wilayah. Ada wilayah itu barang tapi bukan milik si penjual, tapi sah dijual karena ada wilayah. Contoh, Bang Aldin itu jadi waliul yatim, mengurus barang ya, benda yatim. Ada waliul khos, ada waliul am. Taruhlah waliul am seperti hakim kayak gitu, mengurus tuh barang aitam, barang-barang yatim. Nggak bisa, bukan milik dia itu barang, tapi kalau dia punya ro'yun untuk dijual walaupun barang orang lain bisa. Paham ya? Karena ada wilayah. Ada lagi barang itu milik kita tapi nggak bisa dijual sama pemiliknya karena kita nggak ada wilayah. Contoh, Bang Aldin punya jaket itu digadaikan ke Bang Billy, pinjam uang begitu 200.000, gadaikan jaket itu. Mau dijual jaketnya ke Bang Japar tidak boleh kalau Bang Billy tidak memberikan izin. Paham ya? Nah, padahal bila milik Bang Aldin tapi nggak ada wilayah karena sudah digadaikan. Paham ya? Begitu kalau digadaikan. Kayak anak di pesantren, antum bikin pesantren nih. Aku bikin pesantren misalkan, Billy. Terus anak dipasrahin ke gurunya. Itu si anak itu jadi ada hak guru ke anak tersebut dan ada hak orang tua. Tidak bisa orang tua semena-mena kalau orang tua yang punya adab. Paham? Nggak bisa. Kalau yang namanya sudah masrahin, ya harus dipertimbangkan dua-duanya. Jangan sampai guru itu kayak nggak ada pertimbangan sama sekali. Nah ini afat. Nah, wala budda fil bai'i min ijabin wa qabul. Bai itu yang namanya bai harus ada ijab qabul, serah terima. Bukan serah terima, ijab itu akan. Nah, ijab biasanya ijab itu ya dari penjual wa qabul penerima dari pemberi. Fal awal ka qaulil ba'i awil qa'im muqamahu bi'tuka wa malaktuka bikadza wa tsani qul mushtari awil qa'im muqamahu ishtaraitu. Ya, qa'im muqamahu seperti wakil begitu. Ya, ijabnya harus muttasil, huruf muttafiq makna, ya ini jelas harus muttasil ijabnya. Itu ya pendapat yang mu'tamad. Dan yang namanya ijab qabul itu ada yang sharih, seperti saya menjual ini dengan harga segini begitu. Kata Ma'alin, ya saya membeli ini dengan uang segini, saya terima barangnya, ini uangnya. Itu sharih. Ada yang kamu pengen gak ini gitu kan, pengen, nih beli nih, oh ya saya beli ya, udah gitu juga gak apa-apa. Itu ijab qabul. Nah jadi ijab qabul itu gak harus sharihi. Ada yang ada yang nggak sharih, harus sharih. Dan ada lagi jual beli itu yang namanya mu'atoh kan, jual beli mu'atoh. Mu'atoh itu apa? Mu'atoh itu seperti sigotnya atau yu'ati mu'atohkan, saling beri tanpa ada sigot. Paham ya? Saling beri. Jadi Bang Aldin memberikan uang ke Bang Billy, Bang Billy memberikan gorengan ke Bang Aldin. Paham ya? Itu namanya mu'atoh. Kalau begini bukan mu'atoh Bang Aldin. Bang Aldin makan dulu gorengannya baru dibayar. Itu bukan mu'atoh yang kayak gitu. Mu'atoh itu ayyatafiqal ba'i wal mushtari min ghairi dzikri ijabin wa qabul. Ba'i dan mushtari ittifaq, harganya sudah tahu, terus saling ambil, saling kasih tanpa zikir ijab qabul, atau salah satunya ngomong, salah satunya lagi enggak. Nah itu namanya mu'atoh. Kalau Bang Aldin
makan dulu baru dibayar, ngebaso dulu baru dibayar, itu bukan mu'athah dan itu haram. Nah, ini kita sejurus-sejurus ya. Ini kita lagi bicara qaul mu'taman begitu, ha? Makanya Imam Nawawi bilang apa? Fala taghtarra bikatsirin mimman fa'alahu di Majmu'. Orang banyak sekarang begitu. Nah, kita ngaji itu, makanya ngaji itu jangan ingin mengetahui hukum, salah. Ingin bisa kitab, salah. Ingin belajar, bisa mengamalkan ilmu. Setiap ngaji itu niat seperti itu. Saya dikasih tahu waktu dulu suka baca-baca wasiat Abuya Maliki dulu waktu ngaji di Pujon, Malang. Ya di antara wasiat Abuya Maliki kan begitu. Kita baca kitab tasawuf itu jangan tabarruk, tapi niat supaya ingin bisa mengamalkan ilmu. Kalau niat tabarruk aja nanti terhalang. Nah, seperti itu. Jadi itu jangan tuh. Kalau pengen berkah, jangan seperti itu. Kita tanyakan berapa. Kalau mau nganjuk. Ya gak apa-apa kalau nganjuk, jangan pun sebentar. Hah? Nah, paham ya? Bang, saya nganjuk dulu bakso. Ya sebentar. Nganjuk itu ngutang. Tahu nganjuk? Ngutang ya? Ngutang dulu gitu, ngutang dulu. Nanti setelah habis baksonya kita bayar. Gitu. Nah, ya kan ijab memang begitu perkara tuh. Memang ini kan olah kata-kata doang, tapi ini mempengaruhi pada hukum. Paham ya? Oke, itu udah termasuk kan kubur. Kenapa? Bang, saya beli bakso Sabtu makan di sini. Oke, itu udah termasuk kan? Iya. Seharusnya tanya dulu berapa. Terus bang, saya beli bakso. Begitu kan? Saya beli bakso makan di sini berapa? Ya bisa. Oh iya, itu sudah termasuk. Oh iya, itu sudah termasuk. Terus uangnya gimana? Uang sih nggak pengaruh. Perhatiin baik-baik. Jadi dalam akad itu ada yang katakan hulul. Hulul itu kontan. Nah, hulul ini biasanya setahu saya ini sifat pada ijab dan qabul. Jadi kalau jual beli kayak gitu, ijab qabulnya kontan, tapi kadang-kadang uangnya belum ini. Belakangan kadang-kadang. Nah, paham ya? Ijab dan qabul, hulul. Nah, ada lagi qobat dan ikbad. Itu serah terima baru. Paham ya? Ikbad menyerahkan, qobat menerima. Ya, qobat ikbad. Serah terima, paham ya? Itu beda lagi. Makanya syaratnya itu dalam bab riba nanti ada hulul dan takobud. Hulul itu dalam ijab qabulnya hulul, kontan. Takobud itu ya takobud fil majlis, serah terima di majlis. Nah, begitu, paham nggak? Jadi itu dua perkara yang berbeda. Walaupun hampir lazim kalau yang namanya qobat dan ikbad berarti pasti hulul. Nah, paham ya? Ishtaraitu wa tamallaktu wa nahuhuma. Dan seperti yang tadi, ishtaraitu tamallaktu. Wa tsani minal asya'i bai'u mausufin fi dhimmah. Bai'u mausufin, lihat, jangan bai'u bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Lihat, bai'u syai'in menjual sesuatu yang disifati dalam dhimmah. Dhimmah itu apa? Dhimmah itu menurut lugat al-ahad, janji, al-aman, keamanan, ahad, janji, dhimmah itu. Menurut syara, dhimmah itu adalah maknan qaimun bidzat. Maknan qaimun bidzati qabilun lil ilzami wal iltizam. Maknan qaimun bidzat qabilun lil ilzami wal iltizam. Dhimmah itu makna yang ada dalam diri manusia, yang menerima untuk mengilzam, mewajibkan dan menerima kewajiban. Artinya tanggung jawab. Jadi menjual sesuatu barang yang disifati, yang sifatnya itu dalam tanggung jawab. Paham ya? Menjualnya itu dalam tanggung jawab. Artinya si perkara yang dijualnya itu dia tanggung. Begitu, ha? Tidak ada di hadapan, tidak hadir, tidak musyahadah. Begitu. Nah, ini yang suka disebutkan salam. Tapi ini dalam bab B. Salam, salmi, yaitu pesan, inden. Kan gitu.
barangnya kan tidak kelihatan. Kita memesan barang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu salah. Itu namanya wa yusamma hadza bisalam fajaizun. Itu juga boleh idza wujidat fihi, dalam syai' tersebut as-sifah ala ma usifa bihi, di mana ditemukan sifahnya sesuai apa sesuatu barang yang disifatinya. Barang yang dibelinya itu sesuai dengan sifatnya, itu sah. Seperti itu. Dalam Hasyiyah di apa itu di Bajuri, juga dalam Hasyiyah apa? Bujairimi, dalam Bujairimi alal Iqna, itu idza wujidat ini ta'alluqnya itu pada fiil yang dibuang, takdirnya wa yasifu qabuluha. Idza apa namanya? Qabuluhu idza wujidat wa apa namanya? Wa yalzamul qabul. Jadi wajib diterimanya kalau memang sesuai barangnya. Artinya kalau wajib diterima berarti sah, jelas sahnya begitu. Nah, wasalis, nah nanti ini dijelaskan. Wasalis bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad lil muta'aqidaini. Yang ketiga adalah bai'u ainin ghaibah, jual sesuatu yang ghaib, yang tidak hadir, yang tidak disaksikan, baik si pembeli atau si penjual. Fala yajuzu bai'uha, tidak boleh katanya. Fala yajuzu bai'uha, tidak sah. Kita ngejual barang gaib itu tidak sah. Ini menurut kaul yang mu'tamad. Beda lagi kalau kita memang itu jelas itu sah ya, menurut kaul mu'tamad. Itu sepakat itu kalau kita memang sudah lihat barangnya, tapi ketika dijual nggak ada barangnya di hadapan kita. Paham ya? Terus barangnya sekira-kira tidak robah ketika waktu akad itu. Jangan kita melihat misalkan cau sudah 1 bulan baru dijual. Tahu cau? Pisang. Nah, seperti itu. Itu jelas barangnya rubah. Ini yang nggak rubah, HP, mobil, kayak gitu. Sampai sini jelas ya? Alhamdulillah. Nah, wal muradu bil jawaz fi hadhihi thalathah as-sihhah. Ini maksudnya sihhah. Seperti yang saya tadi katakan, wa qad yushiru qawluhu lam tushahad bi annaha in syuhidat thumma ghabat indal aqli annahu yajuzu. Ya jelas. Tadinya disaksikan, terus tidak ada ketika waktu akad. Itu berarti boleh, betul. Tapi walakin mahallu hada. Tapi bolehnya itu dalam benda yang tidak rubah, la tataghayyar ghaliban fil muddah, ya, di waktu al-mutakhallilah antara bainar ru'yati wasyir, antara melihat dan membeli. Paham ya? Ini jelas insyaallah bismillah. Nah, yang paling penting ada kaul di kita ini, kaulnya dhaif. Tapi walaupun dhaif, apa namanya? Ini kaul itu menyamai muafik lil a'immati salasah ghairul imam Syafi'i. Itu bai'u ainin ghaibah itu sah menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad. Kalau di kitanya di antaranya Imam Baghawi, Imam Ruyani rahimahumullahu jami'an, itu sah. Syaratnya harus ada khiyar. Bisa khiyarul ru'yah. Barang kalau tidak cocok itu kita bisa mengembalikan dan bisa membatalkannya. Nah, inilah kaul ini yang saya pakai ketika saya jual beli online. Nah, iya. Ini kaul yang jual beli. Karena kalau mau tamat itu walaupun disipatin lebih dari sifat salam lah. Artinya lebih sifat salam, ya lebih dari cukup dari sifat salam, tetap aja nggak sah. Kalau mau tamat. Paham ya? Ini masih panjang lagi pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.